Tetapi banyak di antara orang-orang percaya yang ingin meninggikan dirinya dan ingin menjadi pahlawan melalui seluruh aktivitas religius yang ia lakukan. Dan sikap seperti ini adalah lahir daripada mentalitas antikristus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, sampai detik ini kita masih dalam perlindungannya. Saudara, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dalam kitab Kejadian pasal 10 ayat 8 sampai ayat 12. Tema kita adalah mentalitas antikristus. Nimrod dapat disebut antikristus pada zaman purbakala. Ketika Alkitab menjelaskan mengenai tentang antikristus, biasanya dijelaskan secara jelas dan teliti agar orang-orang percaya memperhatikannya. Orang-orang yang mengikuti Kristus harus dapat membedakan antikristus dan mewaspadainya. Kita belajar mengenai tentang mentalitas antikristus yang dikatakan di dalam firman Allah. Dalam bagian ini, yang pertama, memiliki ambisi heroisme di dalam ayat 8. Demikian firman Tuhan, Kus memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Saudara, ambisi heroisme adalah duniawi. Orang yang takut akan Tuhan harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Ia tidak ingin menjadi tinggi, tetapi selalu berusaha untuk menjadi yang rendah. Menjadi rendah bukan dalam arti jatuh atau rusak, tetapi adalah menjadi benar. Karena orang yang percaya yang menjadi rendah bukan berarti tanpa tujuan dan jatuh dalam kehampaan, tetapi artinya ia masuk dalam kehidupan yang menyangkal diri dan mengundang Allah. Sebagai manusia, tidak ada yang lebih berbahagia tanpa mengundang Allah dan hidup bersamanya. Tetapi banyak di antara orang-orang percaya yang ingin meninggikan dirinya dan ingin menjadi pahlawan melalui seluruh aktivitas religius yang ia lakukan. Dan sikap seperti ini adalah lahir daripada mentalitas antikristus. Orang seperti ini adalah antikristus yang lebih menjijikkan daripada Nimrod. Karena Nimrod ingin menjadi pahlawan dalam hal duniawi. Tetapi orang-orang yang saya maksud adalah berlaku sebagai antikristus dengan berkedok agama, dengan perabot bait Allah yang dibawa dari Yerusalem. Tiba-tiba ia melihat tulisan jari atau pengumuman kebinasaan kerajaan Belsyazar yang dinyatakan di tembok. Dosa yang begitu besar karena memakai perabot Allah yang suci. Sebagai orang percaya mempunyai ambisi untuk menjadi pahlawan melalui kegiatan keagamaan adalah dosa. Pada waktu Belsyazar minum anggur dengan perabot bait Allah yang dibawa dari Yerusalem, tiba-tiba ia melihat tulisan jari atau pengumuman kebinasaan kerajaan Belsyazar yang dinyatakan di tembok. Dosa yang begitu besar karena memakai perabot Allah yang suci. Sebagai orang percaya mempunyai ambisi untuk menjadi pahlawan melalui kegiatan keagamaan adalah dosa yang besar. Itu adalah perbuatan antikristus. Yang kedua adalah mentalitas pemburu. Kita baca di dalam ayat 9. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Pemburu bukanlah orang yang sewaktu-waktu berburu untuk memenuhi kesenangannya, tetapi adalah orang yang seumur hidup melakukan kesenangan itu. Orang yang hidup dengan kesenangan yang menjadikan tujuan utamanya adalah orang yang hidup, tetapi sebenarnya adalah mati. Kita baca di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 6. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Nah, jadi orang yang seperti itu lebih mengasihi kesenangannya daripada mengasihi Allah, saudara. Dan Allah tidak menyertai orang seperti itu. Kita baca di dalam Lukas pasal 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan di dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Artinya, lebih banyak orang binasa dalam neraka karena mengikuti kesenangannya daripada karena penderitaan dan kesusahan. Esau pun sebagai pemburu tidak menghargai berkat rohani dengan menjual hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah. Anda bisa baca di dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai ayat 34 dan Ibrani pasal 12 ayat 16 sampai 17. Orang yang mengasihi dunia adalah musuh Allah. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 4.
Orang yang terikat dengan dunia, meskipun berusaha dengan sekuat tenaga untuk menuju ke surga, tetapi tidak akan berhasil. Beberapa orang berangkat dari kampungnya, menyeberangi sungai setelah mereka minum anggur dan menjadi mabuk. Sesudah hari gelap, mereka ingin pulang ke rumah dan menaiki perahu serta mendayungnya semalam-malaman. Akan tetapi mereka tidak pernah sampai ke rumah. Ketika menjelang subuh, mereka melihat bahwa tali saunya masih terikat. Mereka selalu mendayung, tetapi perahu itu tidak pernah maju. Perahu itu sedikit pun tidak pernah maju, saudara. Kenapa? Karena talinya masih terikat. Dan mereka tidak sadar karena mereka sudah mabuk. Jikalau manusia tidak pernah memutuskan tali kasih keduniawiannya, maka ia tidak akan maju, ia tidak akan dapat mendekati Allah. Banyak di antara orang-orang percaya yang dalam seluruh kehidupannya dengan bersungguh-sungguh untuk mencurahkan perhatiannya untuk memburu hal-hal duniawi, sehingga untuk kerajaan surga hanya ada perkataannya tanpa sungguh-sungguh berusaha, pemburu untuk di dunia ini. Oleh karena itu, saudara, apa yang bisa kita petik di dalam firman Tuhan ini, saudara? Supaya kehidupan kita yang masih terikat dengan hal-hal duniawi harus kita tinggalkan. Supaya apa? Supaya kita dapat mendekat kepada Allah, supaya kita memahami Allah itu siapa dalam kehidupan kita. Dan ketika kita dekat kepada Allah, memahami, membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya, maka kehidupan kita bersama-sama dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati.